Shalom, perkenalkan nama saya Desi Ernabute. Saya dari kelas APAK semester 1 Prodi Pendidikan Agama Kristen dengan NIM 101-2022-0011. Di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja kuno sampai dengan sejarah gereja abad pertengahan awal hingga akhir. Yang pertama, gereja kuno tahun 30-590. Dalam periode gereja kuno, gereja mulai timbul dan berkembang dari kelompok kecil. Gereja menjadi kuasa menentukan pada segala bidang kehidupan seperti yang terjadi di Eropa Barat. Ada 3 ciri-ciri berikut yang menentukan zaman gereja kuno. Yang pertama, dapat dikatakan bahwa dalam periode ini diletakkan dasar organisasi tata ibadah atau liturgi dan ajaran gereja. Pada waktu itu digumuli semua soal hakiki mengenai tata gereja, termaksud jabatan-jabatan, liturgi, dan pokok-pokok ajaran, khususnya Trinitas dan Kristonologia. Apa yang diperkembangkan pada ketiga bidang ini merupakan titik tolak untuk perkembangan selanjutnya yang tidak dapat dimengerti terlepas dari apa yang dirumuskan oleh gereja kuno. Dan yang kedua, secara geografis, gereja dalam periode ini pada umumnya berada di wilayah kekaisaran Romawi yang terletak di keliling Laut Tengah. Dari Palestina di Timur Tengah, gereja disebarkan ke Asia Kecil atau sekarang di Turki, Syria, Yunani, Italia, sampai dengan ke ujung-ujung kekaisaran Romawi, bahkan di luar batasnya. Secara garis besar dapat dibedakan sebagai pusat-pusat kehidupan gereja. Yang ketiga, kebudayaan, di mana gereja lahir dan berkembang adalah kebudayaan Helenisme. Helenisme pada dasarnya adalah kebudayaan Yunani yang disebarkan di seluruh wilayah kekaisaran Romawi, khususnya di bagian timur. Karena penyebaran ini, kebudayaan Yunani mulai tercampur dengan unsur-unsur dari kebudayaan lain, umpamanya di Asia Barat, Mesir, dan Italia. Demikianlah Helenisme menjadi kebudayaan yang menentukan cara berpikir dan cara percaya semua orang berpendidikan di Kekaisaran Romawi, termaksud orang Kristen. Zaman gereja kuno dapat dibagi dalam 2 subperiode. Tahun yang menentukan pembagian ini adalah 313, ketika agama Kristen diakui oleh pemerintah Romawi sebagai salah satu agama yang boleh dianut oleh warga negara Romawi. Keputusan ini sangat mempengaruhi posisi gereja. Sebelum itu, gereja adalah minoritas yang dilarang dan waktu itu dianiaya, dan sesudah gereja itu diberi kebebasan. Dan timbulnya gereja pada tahun 30-313. Sesudah gereja muncul di tengah-tengah dunia Helenis, gereja mulai diperkembangkan bentuk organisasi, liturgi, dan teologia, walaupun seringkali terancam oleh dunia. Tata gereja yang menjadi hasil perkembangan yang terima di seluruh gereja adalah tata gereja episkopal dan dibedakan 3 jabatan, yakni uskup, episkopas, presbyteros, dan diakonas, yang merupakan satu hakiki yang berarti susunan tingkat pangkat. Dan tugas dari ketiga di atas adalah tugas seorang episkopas adalah mengatur kehidupan jemaat, memimpin ibadat, dan melayani sakramen-sakramen. Dan tugas seorang uskup adalah turut memimpin jemaat, melayani sakramen, dan presbyteros dipercayakan bekerja sebagai pemimpinan bagian-bagian jemaat yang lebih kecil. Teologia dikembangkan sebab gereja dipaksakan oleh tantangan dari luar maupun dari dalam, dan untuk mempertanggungjawabkan imannya. Tantangan dari luar datang dari filsafat Yunani yang menganggap Kristen adalah kebodohan, dan dari agama lain-lain. Untuk membela terhadap kritik dari kebudayaan Helenisme, gereja mulai membuktikan bahwa agama Kristen bukanlah agama kebodohan, melainkan filsafat yang lebih agung, jalan yang benar ke keselamatan yang sejati. Gereja juga dipaksa untuk membela ajaran yang ortodoks, yang berarti benar, terhadap ajaran yang sesat atau bidat-bidat dalam gereja.
Sebelum tahun 313, waktu gereja diberi kebebasan oleh pemerintah Kekaisaran Romawi, gereja selalu diancam oleh penghambatan-penghambatan yang sewaktu-waktu terjadi. Alasannya adalah bahwa kelakuan orang Kristen berbeda dari gaya hidup biasa. Mereka pula menolak untuk mempersembahkan kepada dewa-dewi, antara lain kepada dewa pelindung kaisar, sehingga mereka dicurigai sebagai musuh negara. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang abad pertengahan tahun 590 sampai 1492 sampai dengan 1517. Selama zaman abad pertengahan, gereja di Eropa Barat memainkan peranan yang menentukan di seluruh kehidupan masyarakat. Waktu kekuatan-kekuatan politik seperti negara nasional mulai menuntut haknya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Pada waktu yang sama juga, pada akhir abad pertengahan, orang-orang Eropa mulai melampaui batas daerah mereka dan keluar ke seluruh dunia. Periode abad pertengahan lazimnya dibagi menjadi 3. Titik balik yang pertama dialami oleh negara pada tahun 910 ketika terjadi reformasi kebiaran di Cluny, memberi dorongan dan semangat baru kepada seluruh gereja. Sekitar tahun 1300 menjadi jelas bahwa kuasa gereja pada bidang politik-politik mulai berkurang dan diancam oleh usaha negara-negara untuk mengatur bidang itu sendiri. Yang berikut adalah awal abad pertengahan tahun 590 sampai dengan 910. Pada awal abad pertengahan, agama Kristen mulai disebarkan ke batas-batas utara, timur dan laut benua Eropa. Sedangkan di Timur Tengah dan Afrika Utara, gereja diancam oleh negara serbuan dari pihak Islam. Dan mulai dari periode ini, gereja di Barat dan di Timur mulai menjalankan sejarah mereka masing-masing. Dan pada zaman gereja kuno, gereja telah mulai menyebarkan Injil di suku-suku yang telah dikalahkan oleh Kekaisaran Romawi. Paus Gregorius Agung sendiri yang memajukan perkabaran Injil ke Inggris. Dari sana, Injil dibawa ke suku-suku Jerman Eropa Utara. Pada akhir periode ini, kebanyakan suku bangsa di Eropa telah dikristenkan sekitar tahun 1000. Pada awal abad pertengahan, perkembangan dogma diselesaikan. Sejak itu, ajaran di gereja timur tidak pernah diubah lagi. Di Eropa Barat, gereja dinamakan Gereja Katolik Roma yang dipimpin oleh uskup kota Roma. Di Eropa Barat, perkembangan gereja Katolik Roma pada awal abad pertengahan mula-mula sangat ditentukan oleh ketidakkestabilan politik sesudah kekuasaan Kekaisaran Romawi hilang. Dan ada juga abad pertengahan yang jaya. Awal kejayaan abad pertengahan ditandai oleh suatu reformasi atau pembaruan kebiaran yang mulai Cluny. Prancis. Reformasi ini merupakan reaksi terhadap perkembangan biara karena kedudukannya yang istimewa dalam masyarakat memperoleh kuasa besar di bidang duniawi. Pada periode ini pula kepausan mencapai puncak kejayaan pada awal abad pertengahan. Paus memainkan peran penting juga di bidang politik, tetapi kemudian gereja mulai dikuasai oleh raja-raja di Eropa yang mau mengatur gereja di negara mereka. Pada abad pertengahan yang jaya, kepausan membebaskan diri dari pengaruh ini memperoleh lagi kedudukan sebagai pimpinan masyarakat. Paus berhasil mempertahankan kuasanya di bidang politik terhadap kaisar Jerman dan raja-raja. Dan sampai pada akhir abad pertengahan pada tahun 1300 sampai dengan 1492 sampai dengan 1517, periode ini merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman reformasi. Kepausan mengalami krisis besar yang sangat mempengaruhi kehidupan gereja dan masyarakat. Pada tahun 1309, Paus berpindah ke kota Avignon di Prancis. Demikianlah mulai apa yang disebut dengan pembuangan kepausan ke Babylon. Tentu saja krisis yang dialami oleh Paus dirasakan oleh seluruh gereja, bahkan di seluruh kehidupan masyarakat, dan terpengaruh keadaan gereja menyedihkan bagi banyak orang.
sehingga mereka ingin memperbaiki gereja, atau dengan kata yang lazim yang dipakai waktu itu adalah mereformasikan. Hasil usaha-usaha untuk mereformasikan gereja adalah antara lain bahwa pada tahun 1415 Sigisma Kepausan melihat satu butir dipulihkan. Raja-raja mulai memainkan peranan penting dalam mengakhiri perpecahan gereja-gereja. Pembaruan ini yang berlangsung dari abad ke-14 sampai abad ke-16 mulai di Italia dan dari sana disebarkan di Prancis, Spanyol, Inggris, dan Jerman. Tujuannya untuk menggali sumber-sumber gereja yang ada di gereja kuno dan lebih luas untuk kembali kepada sumber kebudayaan Kristen yang ada di kebudayaan Yunani Romawi. Penelitian sumber-sumber tersebut memperkuat lagi kesadaran bahwa banyak hal dalam gereja, baik segi kehidupan maupun ajaran, perlu diperbaiki.